Selamat datang kembali di channel YSA Farm. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang kesalahan-kesalahan apa saja yang biasa dilakukan oleh peternak pemula. Karena ya namanya pemula biasanya sangat minim pengalaman. Jadi ini salah satu pengalaman saya dulu waktu awal-awal mulai beternak, dengan harapan para peternak yang ingin memulai itu tidak melakukan kesalahan yang sama yang seperti saya alami. Oke, kesalahan yang pertama biasanya dilakukan oleh peternak pemula itu yang paling sering, dan ini mungkin sangat vital di banyak hal, itu tidak adanya mentor. Jadi mentor itu bisa mencakup semuanya ya, bisa itu mencakup kesehatan atau sistem cara kita peternak mau bergerak seperti apa ya. Kita itu tidak ada mentor, jadi kita sangat sulit, alias seperti penjelajah tanpa peta, jadi sangat tidak tahu apa-apa. Jadi peran mentor di sini sangat diperlukan, karena jika kita melempar pertanyaan atau masalah di medsos, itu yang menjawab itu sangat banyak, jadi sampai kitanya sendiri biasanya bingung. Oke, jadi mungkin bisa mencari mentor dulu yang dirasa cocok dan tepat. Terus kesalahan berikutnya, budget untuk pembuatan kandang terlalu besar ya. Jadi karena mungkin biasanya terinspirasi dari konten-konten YouTube yang bagus-bagus itu, jadi membuat kandang itu yang bagus juga, yang biasanya memakan dana yang tidak sedikit. Jadi seharusnya budget itu bisa cukup untuk membeli ternak, itu hanya bisa tercover kandangnya saja. Jadi sangat eman-eman ya. Mungkin bisa meniru kandang saya itu, kandang saya yang pertama ini yang jadi konten YouTube pertama saya ya, ini kandang low budget. Ini 3 tahun lebih usianya, sebenarnya masih cukup layak dan bagus, tapi kemarin mau saya renovasi karena saya sudah cari kayu. Kesalahan berikutnya yang biasa, ini sebenarnya bukan kesalahan untuk pemula, tapi kesalahan peternak lama. Kesalahan peternak lama ini tidak welcome dengan ilmu-ilmu baru. Semisal itu dengan cara pemberian konsentrat atau penyuntikan vitamin atau antibiotik dan sejenisnya lah ya, itu biasanya seperti itu. Karena yang saya alami itu saat mereka tahu saya pakai konsentrat untuk pakan penguat biar indukan ini sehat dan air susunya itu lancar banyak, itu mereka komplain ke saya, apakah untung jika pakannya itu beli, sedangkan konsentrat kan mahal untuk yang ini, yang untuk sapi perah itu proteinnya kan tinggi. Kalau di tempat saya mungkin sekitar 4.000-an per kilo rata-rata yang untuk sapi perah. Jadi ya mengosongkan kepala itu sangat penting, biar pengetahuan kita tentang ternak itu tidak monoton itu saja, dan menjadikan ternak itu efektif dan enjoy, karena tanpa ada masalah yang berarti ya. Kalau hewan ternak sehat, makan lahap seperti ini kan, kita juga nggak pusing
Karena awal-awal dulu saya juga sangat pusing, ternak sering sakit, sering ambruk, bahkan sampai mati ya. Seperti itu yang biasanya dialami oleh para peternak awal, yang peternak lama itu tidak mempunyai solusinya. Terus kemudian kesalahan lagi, tidak menyiapkan bank pakan yang cukup untuk seluruh populasi ternak. Karena biasanya peternak pemula itu yang punya modal itu biasanya beternak matematis. Jadi memelihara sekian, indukan sekian, per bulannya bisa menghasilkan cemple sekian ya, tanpa memikirkan sirkulasi pakan itu bagaimana. Jadi itu dipikirkan dulu. Bahkan itu 70% ya kalau nggak salah ya, menurut teori itu keberhasilan ternak itu ditentukan oleh pakan. Jadi ya sebaiknya dipikirkan dulu untuk bank pakannya. Terus kesalahan kemudian, kita sulit memetakan bergerak ke arah mana. Mungkin sistem penggemukan atau sistem breeding atau susu perah ya, itu harus dipikirkan masak-masak, karena itu akan berkaitan dengan pakannya. Jadi masing-masing itu kan pakannya itu berbeda-beda setiap sistem. Jadi itu harus benar-benar dipikirkan dulu biar tidak asal. Karena untuk penggemukan dan breeding itu beda, apalagi yang untuk susu perah, karena itu diambil susunya, sangat berbeda sekali. Sebenarnya masih cukup banyak lagi ya faktor-faktor teknis maupun non teknis kesalahan yang biasa dilakukan oleh peternak pemula itu. Karena saya sampai saat ini pun juga masih sering salah, baik dari segi market ataupun dari segi, kalau pakan sudah masalah teknis itu alhamdulillah sudah tercover semuanya, aman, alhamdulillah saya sehat. Ya, sekarang karena problem saya itu masih di penjualan, tapi alhamdulillah mungkin karena efek dari kondisi ya kalau ini, karena tadinya saya juga sangat mudah melempar 1-2 ekor ataupun 20 ekor, itu sangat mudah sekali. Sebenarnya juga mudah, tapi harganya belum cocok saja. Mungkin sekian dulu ya. Bisa, kalau ada pertanyaan bisa lewat kolom komen. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.